kami akan mempresentasikan tugas kelompok dengan judul Sinyal Analog, Data Analog, Data Digital, Sinyal Digital dari Bapak Dinas Pendidikan. Ganggu ide yang sebelumnya perkenalkan diri kami. Nama saya Rahmatan Bulan. Nama saya Ramon Sinaga. Nama saya Butum. Nama saya William Madura. Data analog. Data analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitudo dan frekuensi. Isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang, sinus atau setengah lingkaran. Mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog. Data analog, misalnya suara dan video, diubah menjadi bentuk digital agar mampu menggunakan fasilitas transmisi data. Sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitudo dan frekuensi. Isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus, mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa berdasarkan analisis Fourier, suatu sinyal analog dapat diperoleh dari perpaduan sejumlah gelombang sinus dengan menggunakan sinyal analog. Maka jangkauan transmisi data dapat mencapai jarak yang jauh. Tetapi sinyal ini mudah terpengaruh oleh noise. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. Kelebihan sinyal analog. Sinyal analog memiliki potensi jumlah tak terbatas resolusi sinyal. Dibandingkan dengan sinyal-sinyal digital, sinyal analog kepadatan tinggi. Dapat dilakukan pengolahan lebih sederhana dibandingkan dengan setara digital. Sinyal analog dapat diproses secara langsung oleh komponen analog, meskipun beberapa proses tidak tersedia kecuali dalam bentuk digital. Konversi analog ke analog atau disebut dengan modulasi adalah representasi informasi analog menjadi sinyal analog. Mengapa diperlukan proses modulasi sinyal analog jika sinyal sudah analog? 1. Modulasi diperlukan jika media di alam adalah bandpass atau jika hanya ada saluran bandpass yang tersedia. Contohnya adalah stasiun radio. Regulasi memberikan bandwidth yang sempit untuk setiap stasiun radio. Sinyal analog yang dihasilkan oleh masing-masing stasiun adalah sinyal low pass. Semua di dalam range yang sama. Untuk dapat mendengarkan stasiun yang berbeda, sinyal low pass perlu digeser masing-masing untuk rentang yang berbeda. Kelemahan sinyal analog. Kelemahan dari teknologi ini adalah tidak bisa mengukur sesuatu dengan cukup teliti. Karena hal ini disebabkan kemampuan mereka untuk secara konsisten terus-menerus merekam perubahan yang terus-menerus terjadi. Dalam setiap pengukuran yang dilakukan oleh teknologi analog, selalu ada peluang keraguan-raguan akan hasil yang dicapai. Dalam sebuah teknologi yang membutuhkan ketepatan koordinasi dan ketepatan angka-angka yang benar dan pas, kesalahan kecil akibat kesalahan menghitung akan berdampak besar dalam hasil akhirnya. Teknologi ini membutuhkan ketepatan dan ketelitian yang akurat. Salah satu bentuknya adalah otak kita. Data digital. Data digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami
perubahan yang tiba-tiba mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Tetapi, transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data. Sinyal digital. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat merubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 atau juga dengan binar, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya isyarat ini juga dikenal dengan isyarat diskret. Sinyal yang mempunyai dua keadaan ini biasa disebut dengan bit. Bit merupakan istilah khas pada isyarat digital. Sebuah bit dapat berupa 0 atau 1. Kemungkinan nilai untuk sebuah bit adalah 2 buah. 21, kemungkinan nilai untuk 2 bit adalah sebanyak 4 atau 22. Berupa 0, 00, 01, 10, dan 11. Secara umum, jumlah kemungkinan nilai yang terbentuk oleh kombinasi n bit adalah sebesar 2n buah. Gelombang sinus didefinisikan oleh 3 karakteristik: amplituda, frekuensi, dan fasa. Ketika kita mengubah sinyal apapun dari karakteristik ini, kita membuat gelombang itu berbeda versinya. Jadi, dengan mengubah salah satu karakteristik sinyal listrik sederhana, kita dapat menggunakannya untuk mewakili data digital. Kelebihan sinyal digital. Kelebihan informasi digital adalah kompresi dan kemudahan untuk mentransfer ke media elektronik lain. Kelebihan ini dimanfaatkan secara optimal oleh teknologi internet. Misalnya, dengan menaruhnya ke suatu website atau umumnya disebut dengan mengupload. Cara seperti ini disebut online di media cyber. Kelemahan sinyal digital. Sinyal digital juga mempunyai beberapa kerugian dibandingkan dengan sinyal analog. Bahwa sinyal digital memerlukan bandwidth yang besar. Sebagai contoh, sebuah kanal suara tunggal dapat ditransmisikan menggunakan single sideband AM dengan bandwidth yang kurang dari 5 kHz dengan menggunakan sinyal digital. Untuk mentransmisikan sinyal yang sama, diperlukan bandwidth hingga 4 kali dari sistem analog. Kerugian yang lain adalah harus tersedia sinkronisasi. Ini penting bagi sistem untuk mengetahui kapan setiap simbol yang terkirim mulai dan kapan berakhir, dan perlu meyakinkan apakah setiap simbol sudah terkirim dengan benar. Berikut adalah contoh sinyal analog dan data digital. Yang pertama adalah analog sinyal. Analog sinyal umumnya berbentuk dengan sinyal gelombang, yang dimana 0 berarti ke bawah dan 1 berarti ke atas. Sinyal analog berbeda dengan sinyal digital, yang dimana sinyal digital berbentuk garis dan tetapi sifatnya sama dengan sinyal analog, yang dimana 0 berarti ke bawah dan 1 berarti ke atas. Perbedaannya adalah sinyal analog mengirim data lebih cepat dibanding dengan sinyal digital sinyal. Modulasi kode pulsa atau pulsa kode modulation. Pulsa kode modulation atau PCM didasarkan atas teori sampling yang menyatakan bila suatu sinyal F atau T disampel pada waktu interval teratur pada rate yang lebih tinggi 2 kali dibanding frekuensi sinyal tertinggi, maka sampel tersebut memuat segala informasi dari sinyal yang asli. Fungsi F atau T bisa direkonstruksi dari sampel. Sampel ini dengan menggunakan penyaring lolos rendah atau low pass filter. Jadi PCM memulai dengan suatu waktu kontinu, sinyal amplitudo kontinu atau analog, dari mana sinyal digital dihasilkan. Sinyal digital terdiri dari blok-blok n bit, di mana setiap bilangan bit n adalah amplitudo pulsa PCM. Di sini saya akan menjelaskan bentuk dari gelombang PCM. Gelombang PCM ini memiliki daftar pangkat 16, 8, 4, 2, 1 dengan basis 16. Sebelum masuk ke contoh, saya akan memberikan beberapa penjelasan.
Pada saat angka 1, maka gelombang berada di atas, dan pada saat angka 0, maka gelombang akan berada di bawah. Nah, untuk mendapatkan gelombang dari digit 0, kita tidak mendapat angka dari daftar pangkat tersebut, sehingga digit 0 memiliki kode biner 0, 0, 0, 0, dan bentuk gelombangnya berada di bawah. Untuk digit 1, berada pada daftar pangkat, sehingga kita mendapat kode biner 0, 0, 0, 1, dan bentuk gelombangnya berada pada bawah, 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 dan atas. Untuk digit 2, berada pada daftar pangkat, sehingga kita mendapat kode biner 0, 0, 1, 0, dan bentuk gelombang PCM-nya berada pada bawah, bawah, atas, bawah. Berbeda dengan digit 1 dan 2, digit ketiga ini tidak berada pada daftar pangkat, namun memiliki kode biner 0011. Mengapa? Karena di dalam daftar pangkat, untuk menghasilkan digit 3 harus menjumlahkan daftar pangkat 2 dan 1, sehingga dapat hasil digit 3. Begitulah seterusnya dengan digit yang tidak berada di daftar pangkat. Untuk digit 3 yang tidak berada di daftar pangkat mendapat kode biner 0, 0, 1, 1 dengan bentuk gelombang bawah, bawah, atas, atas. Untuk digit 4 berada pada daftar pangkat, sehingga kita mendapat kode biner 0, 1, 0, 0, dan bentuk gelombang PCM-nya berada pada bawah, atas, bawah, bawah. Untuk digit 4 memiliki kode biner. Di sini saya akan menjelaskan tentang delta modulation atau DM. Delta modulation, suatu input analog didekati melalui fungsi tangga yang bergerak naik turun dengan satu level kuantitasi pada setiap interval sampling atau TS. Keuntungan utama delta modulation lebih PCM adalah kesederhanaan dalam implementasinya. Umumnya PCM melampirkan karakteristik SNR yang lebih baik pada rate data yang sama. Jadi fasilitas-fasilitas telekomunikasi menangani signal-signal analog yang bersumber baik dari suara maupun data digital, di mana karakteristik dari bentuk gelombang benar-benar berbeda. Untuk signal-signal sesuara cenderung miring ke bagian bandwidth yang lebih rendah, sedangkan pengkodean analog yang berasal dari signal-signal digital memiliki spektrum yang lebih seragam sepanjang bandwidth dan karenanya berisikan komponen-komponen berfrekuensi yang lebih tinggi. Teknik-teknik yang berkaitan dengan PCM lebih banyak digunakan untuk teknik yang berkaitan dengan DM atau delta modulation untuk membentuk signal-signal analog menjadi digital, menampilkan data digital. Selanjutnya, spektrum penyebaran. Bentuk komunikasi yang semakin populer disebut sebagai spektrum penyebaran. Teknik spektrum penyebaran awalnya dikembangkan untuk kepentingan militer dan intelijen. Ide dasarnya adalah untuk menyebarkan signal informasi melalui bandwidth yang lainnya. Spektrum penyebaran jenis pertama yang dikembangkan dikenal dengan nama frekuensi hopping atau lompatan frekuensi. Versi terbaru adalah spektrum penyebaran urutan langsung. Kedua teknik ini dipergunakan dalam berbagai produksi jaringan data tanpa kabel. Sekian dari video kami. Jika ada